Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, dan kenikmatan yang paling besar dan paling agung ialah nikmat berupa iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Kita masih berada pada pembahasan tentang tatoyur, ya, tentang tatoyur. Selanjutnya di sini disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala tirah wala tirah wala hama wala safar." Tidak ada adwa, tidak ada tatoyur, ya, tiarah atau tatoyur, wala hamah, tidak ada hamah, wala sofar, ya, dan tidak ada sofar, ya. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian dalam riwayat Muslim ini ada tambahan, wala na'wa wala nau'a wala nau'a, tidak ada nau, wala hula, dan tidak ada hul, ya. Tidak ada nau dan wul. Baik, bismillah, kita jelaskan di hadis di atas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 6 hal yang beliau nafikan, ya, yang beliau nafikan. Yang pertama, beliau mengatakan tidak ada adwa, ya, tidak ada adwa. Adwa dalam hadis ini yang dimaksud adalah keyakinan bahwa penyakit ini dapat menular dengan sendirinya, ya, keyakinan bahwasanya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Ini namanya adwa, ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hendak menegaskan bahwasanya penyakit itu bisa menular, ya. Penularan penyakit itu hanya bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin beliau tegaskan. Ya, artinya ketika Allah tidak menghendaki, ya, beliau penyakit itu tidak bisa menulari si A si B, ya. Kenapa kok yang ketularan si C kok tidak si B? Nah, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti Allah. Ya, tidak mesti, meskipun itu menurut medis penyakit menular, tidak mesti menulari semua orang ada di sekitarnya, ya. Kemarin kita sudah lihat, ya, kemarin zaman corona kemarin, ya, yaitu ya seperti itu, ya. Terkadang yang keluarga yang sehari-hari nunggoni itu, ya, merawat itu malah gak ketularan. Yang cuma sekali jenguk malah ketularan. Itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, Allah taala ini menjadikan proses penularan tadi ini hanya sebagai sebab saja. Ya, hanya sebagai sebab, ya. Akan tetapi sekali lagi tetap itu bisa terjadi hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita yakini. Ya. Dulu ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang Badui tadi ini mengeluhkan tentang onta-ontanya. Ya. Onta-ontanya terkena penyakit kulit, begitu, ya, semacam penyakit kulit. Nah, orang Arab Badui tadi mengeluhkan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seakan-akan orang Badui tadi meyakini bahwasanya seluruh ontanya ini tertular gara-gara disebabkan ketularan onta yang pertama kali kena penyakit tadi. Ini gara-gara ditulari
kewan sing pertama kali kena penyakit sehingga menulari yang lain. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada orang-orang Badui tadi. Ini penting sekali ya, pertanyaan simpel ya, singkat tapi sangat penting sekali ya. Beliau kemudian bertanya kepada orang Badui tadi, "Faman a'dal awal?" Ya, kan orang Badui bertanya meyakini ini ontanya keturunan karena apa? Karena ya onta yang pertama tadi sakit itu akhirnya menurut yang lain. Maka Nabi bertanya, jika memang demikian, lalu siapa yang menulari onta pertama tadi? Lalu siapa yang menulari onta yang pertama kali sakit tadi siapa? Kalau memang sebabnya apa? Tadi ya gara-gara ketularan onta ini. Terus siapa yang menulari onta yang pertama tadi? Ini hadis Bukhari dan Muslim. Artinya, jika memang penyakit tadi itu bisa menular dengan sendirinya, lalu siapa yang membuat unta pertama tadi sakit? Ini pertanyaan simpel tapi apa? Membuat kita mikir gitu ya. Oh iya, berarti apa? Jika memang demikian, berarti apa? Berarti yang membuat unta yang pertama tadi sakit ialah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan unta pertama sakit. Begitu juga dengan penyakit yang menular, ini juga atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi Allah menjadikan apa? Itu sebagai sebab, sebagai sebab. Kalau dalam dunia pertanian, saya pribadi ini ya, ini kan pertanian ya. Dulu saya di benih jagung, di tanaman jagung itu ada penyakit juga yang menular. Secara teori itu menular. Ini disebabkan karena jamur ya. Ini namanya penyakit buli. Kalau di petani itu istilah putain. Kena putain mas. Maksudnya godongnya itu, daunnya itu kan hijau ya. Itu terus putih gitu. Jadi putih. Lalu sudah putih semua itu putain namanya. Kalau di teorinya namanya penyakit buli ya. Itu sebabnya jamur. Dan jamur itu ini kan ada sporanya itu ya di daunnya itu. Kayak serbuk itu ya sporanya. Itu kalau dia nempel di daun yang lain, secara teori ya, itu daun yang nempel itu pasti ketularan, Pak. Secara teori mestinya begitu. Tapi di lapangan itu kadang aneh, aneh. Dan saya menyaksikan sendiri. Terkadang petani itu sering menanam itu apa? Satu lubang itu dua butir ya, 2 batang. Di satu lubang itu kadang ditanami 2 batang jagung. 2 butir ya, sehingga tumbuh 2 batang jagung. Ada 2 tanaman satu lubang. Satu lubang itu berarti yang mulai akar itu ya nempel, Pak. Gitu. Batangnya juga nempel. Daunnya juga apalagi, wong itu dempet satu lubang. Tapi yang aneh, ini sering saya jumpai di lapangan. Yang satu itu kena putain tadi, buli. Lalu yang satunya kok enggak ketularan itu, tetap hijau. Padahal daunnya nempel. Mestinya secara teori, mestinya itu ketularan, Pak. Wong itu jamur itu spora kok, kayak bubuk itu ya. Itu kalau nempel itu ya ketularan mestinya. Tapi ternyata yang sebelahnya itu enggak ketularan, ketularan malah yang agak jauh gitu, Pak. Jadi jamurnya itu kayak spot-spot itu ya, ngeblok-ngeblok gitu ya. Jadi enggak langsung rata gitu ya. Jadi ini ya seperti itu. Ya karena kalau Allah nggak menghendaki ya nggak ketularan, Pak. Ya, dan juga pas corona sering kita saksikan ya, itu orang yang sehari merawat itu malah nggak ketularan, Pak. Meskipun secara teori mestinya mestinya ketularan, Pak. Iya. Tapi begitulah. Ya, ini membuktikan bahwasanya penyakit menular ini terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada penyakit menular itu terjadi dengan sendirinya, itu tidak ada. Ya, semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi meskipun demikian, tetap Rasulullah SAW tetap menganjurkan kita untuk menempuh jalan agar jangan sampai tertular. Tetap Islam mengajarkan kita melakukan hal-hal yang sifatnya antisipasi, pencegahan supaya tidak tertular. Jadi bukan berarti kalau wah, menurut takdirnya sudah ketularan. Nah, orang takdirnya sudah gak ketularan, bukan, Pak. Memang ini secara keyakinan seperti itu, tapi
jangan lupa ya, agama kita juga apa? Mengajukan kita untuk apa? Ikhtiar supaya tidak ketularan. Ya, kalau sudah ikhtiar, ya, kalau isih ketularan, ya sudah. Berarti apa? Sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menyebutkan ini, Nabi SAW pernah bersabda, "Wa firru minal mahdzumi kama tafirru minal asad." Jauhilah orang yang terkena kusta, ya, penyakit kusta, ya, sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Ini hadis Bukhari. Jadi kalau ada kena penyakit kusta, Pak, kita disuruh apa? Menghindar. Kenapa? Nah, nanti bisa ketularan, Pak. Nah, gitu. Meskipun nanti nular atau tidak itu apa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita apa? Tapi disuruh apa? Mencegah. Nah, seperti corona kemarin, itu sudah betul, ya. Harus pakai apa itu? Masker apa lagi Pak? Yang disemprot itu Pak? Apa? Supaya sudah lama nggak pakai. Desinfektannya apa itu ya? Ya, supaya apa? Tangannya bersih dan seterusnya. Kalau ada yang sakit, ya diisolasi. Itu secara Islam betul itu. Supaya tidak menulari yang lain. Itu betul kan? Ya. Dan kita disuruh apa? Menjauhi. Ya, disuruh menjauhi supaya tidak ketularan. Nabi kita juga pernah bersabda, la yuridu mumridun ala musih. Ya. Yang sakit jangan mendekat kepada yang sehat. Ya, yang sakit jangan mendekat kepada yang sehat. Hadis Muslim. Jadi kalau kita sudah terkena corona misalnya ya kita jangan apa? Ya jangan mendekat yang sehat, Pak. Nanti nulari yang lain, kasihan. Ya, jadi kita apa? Ya mengisolasi diri itu sudah betul secara teori kemarin itu ya, isolasi yang kena itu betul ya, betul ya, meskipun kadang terlalu berlebihan ya, tapi secara teori serasal betul itu Pak, seperti itu memang ya, untuk menghindari apa? Penularan. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, idza sami'tum bi ardin fala taqaddamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Apabila kamu mendengar bahwa wabah telah menjangkiti suatu negeri, ya, suatu negeri ada penyakit wabah yang menular itu ya, penyakit apa ya, seperti corona kemarin ya, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Ya, jangan datangi negeri itu, Pak. Kalau ada sedang ada wabah. Ya. Dan apabila wabah itu telah menjangkiti negeri tempat kamu berada, maka janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya. Hadis Muslim. Jadi sekali lagi, ya, corona kemarin itu betul, Pak, diisolasi. Terus nanti ada apa itu, Pak? Di daerah itu ada apa? Disekat-sekat itu ya. Apa namanya lupa saya itu. Nah, ini tidak boleh ke sana, ditutup. Ya itu betul, Pak. Di Blora kena wabah. Ya, kita ini penduduk Blora, maka tidak boleh kita keluar dari Blora, tidak boleh, Pak. Kalau sudah kena, kenapa? Nanti khawatirnya bisa nulari yang lain. Kalau kita sudah tahu di Rembang ada wabah, kita tidak boleh ke Rembang. Kenapa? Di Rembang sedang ada wabah, jangan ke sana. Ya. Nanti khawatirnya bisa kena wabah ketularan. Ya. Jadi sekali lagi apa? Islam mengajarkan apa? Kita untuk apa? Tetap ikhtiar antisipasi, ya, antisipasi. Ya. Artinya sekali lagi apa? Secara intikad keyakinan. Tetap ini apa? Semua itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Okay, baik. Kemudian selanjutnya yang kedua, tadi beliau juga bersabda apa? Wala tiyarah. Dan tidak ada tatoyur. Tatoyur sudah kita jelaskan mana? Tidak perlu kita ulangi lagi. Kemudian yang ketiga, wala hamah, dan tidak ada hamah. Apa itu hamah? Ya, hamah ini burung hantu, ya, burung hantu, ya, semacam burung hantu. Nah, orang Arab jahiliyah dulu ini meyakini kedatangan burung hantu, ya, ini sebagai tanda sial, ya, sebagai tanda kesialan, ya, baik berupa kematian, ya. Jadi kalau ada burung hantu, oh ini akan semati, ya. Kayak kalau kita di mana? Kalau kayak kita di burung apa itu? Burung gagak itu ya, gagak hitam ya. Kuak. Wah, ini siapa sing mati iki? Saya mati siapa Pak Didi? Ya kalau jenengan iki Pak mati lah. Sakampungnya memang mati kabeh, ya, tinggal kapannya kita nggak tahu ya, gitu. Ini sama orang jahiliyah dulu seperti itu keyakinannya, Pak, tapi burung hantu ya. Jadi ada yang kematian, kemudian penyakit atau musibah yang
yang lainnya. Ya, intinya apa? Tanda sial, tanda nggak baik begitu ya. Ya, makanya juga dinafikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mendatangkan masalah dan madarat adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan gara-gara burung hantu, bukan. Kemudian yang keempat, wala sofar, ya, tidak ada sofar. Nah, sofar di sini, ya, ini maksudnya, ya, di sini ada dua makna dari sofar sebagai para ulama. Yang pertama, sofar ini adalah ulat yang membawa penyakit menular. Ya, ulat yang membawa penyakit menular. Ini biasanya ditemukan di perut hewan. Ini salah satu pendapat ya. Jika demikian maka makna dari sofar tadi, ya, ini artinya makna dengan penafian adwa tadi. Artinya ulat tadi itu, ya, yang membawa penyakit menular itu juga tidak bisa menulari kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ularnya tadi itu. Itu hanya sebab saja. Ini kemudian makna yang kedua, sofar di sini maksudnya adalah nama bulan. Ada Muharram, ada Sofar ya, bulan kedua ya dalam Islam, bulan Sofar. Ya. Ini kenapa? Karena keyakinan jahiliyah dulu. Ya. Mereka meyakini bahwa bulan Sofar ini bulan sial. Ya. Bulan Sofar ini bulan sial. Kalau di kita itu bulan apa? Bulan Muharram ya, atau bulan Suro. Ini sebagian kita meyakini apa? Ini bulan sial. Ini mirip seperti keyakinan orang jahiliyah dulu. Ya, cuma mereka meyakini bulan Sofar, mirip kan? Ya, miripnya orang jahiliyah dulu dengan sekarang itu mirip sekali. Ya, cuma beda orang saja ya. Keyakinannya itu banyak sekarang ini keyakinan jahiliyah yang dulu sudah ada. Ya. Ini ya, diantaranya tentang Sofar ini. Ya, makanya tidak boleh. Ya. Dan juga sering kita jumpai di negeri kita ini sebagian masyarakat Jawa ini ya. Ini mereka kadang mencari hari baik ya, atau hari keberuntungan ya, ketika akan mengadakan apa? Pernikahannya juga sering ya. Ini biasanya datang ke orang yang dianggap pinter itu ya, orang tua, orang pinter ya. Mbah niki badhe rabi kula mbah niki tanggal sing apik napa mbah. Terus dihitung niku wonten rumusnya niku nggih to. Wetonmu kapan le? Wetonmu kapan? Wah, ini cocoknya tanggal sakmene. Apanya tanggal sakmene. Ini masih banyak seperti ini. Ini juga tidak boleh. Ini termasuk tatoyur ya. Ini tidak boleh. Dalam Islam hukumnya haram. Ya. Karena yang mendatangkan masalah dan madarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sering sekali ya. Ya, bahkan saya sendiri juga pernah mengalami ya. Ya, jadi saya dulu sebenarnya pernah ya mau hampir dapat orang Batang, Pak. Batang sana ya, sebelahnya Andal itu, Pak, jauh sekali. Nah, itu sudah ta'aruf saya, Pak, datang ke rumahnya, ketemu orang tuanya, Pak, sudah saya tempuh, Pak. Montoran dewean saya, Pak, wah kendel loh, Pak, sudah tak parah nih, ya sudah pengen nikah, ya. Nah, ternyata apa? Kakaknya ini baru nikah, kakaknya. Ini kisah nyata ini, Pak. Tapi tidak saya sebutkan namanya ya. Kakaknya baru nikah, sehingga menurut keyakinan beliau ini. Padahal beliau ini takmir masjid, Pak. Depannya itu masjid, ya. Di Pantura itu, setelah Kendal ke Batang itu pinggir jalan raya Pantura itu, Pak. Ada masjid. Ini beliau takmir situ, Pak. Ya, sehingga kalau mau mengadakan apa? Nikahan lagi harus nunggu setahun, Pak, coba. Dan terus Mbak itu nikahnya kapan, Pak? Lagi wingi, Mas. Berarti kudu ngenteni setahun dalam kesuwen. Akhirnya batal, Pak. Saya cari yang lain, ya. Akhirnya dapat orang tua sini aja, agak jauh-jauh. Kesuwen kan tadi setahun ya, sudah pengen nikah, Pak. Terus sama-sama cocok, orang tuanya menghalang-halangi dengan alasan tadi itu, keyakinan tadi itu. Ya, ini kudu ngenteni setahun meh, Mas. Ini repot, Pak. Padahal takmir masjid. Ya, ini saya sendiri pernah mengalami seperti ini, Pak. Ya kan tadi itu hitung-hitungan tadi itu, Pak. Ngono gak setahun kok iso ngene ya, sial dan macam-macam. Jadi kudu ngenteni setahun. Nah, seperti ini yang kadang apa? Yang kasihan siapa akhirnya? Anaknya sendiri, Pak. Ya, terhalangi dari mencari jodoh. Ya, apalagi kalau wanita, kalau laki-laki kan gampang gitu, ditolak cari yang lain kan ya. Orang lanang itu menang apa? Menang milih. Ya, kalau perempuan itu tidak mudah, apalagi kalau usianya semakin tua, Pak. Ini cari yang nggak mudah, Pak. Ya, jadi
Alhamdulillah, tapi katanya sudah nikah sekarang, alhamdulillah ya. Sebenarnya kasihan anaknya, Pak. Ya kalau saya cari yang lain banyak pilihan ya. Tapi kasihan anaknya. Yang jadi korban siapa? Anaknya, Pak, kasihan. Ini contoh nyata nih, saya alami sendiri. Ya sudah. Ya kalau nggak mau sepatnya sudah, Pak. Ya saya mundur. Ya nggak jadi. Ya sudah. Orang situ orang pada kan gitu. Ini juga sebenarnya juga momen Pak bagi kita untuk mendakwai orang seperti ini. Untuk mendakwai ini bukan ajaran Islam, Pak. Enggak mau ya sudah. Saya pengennya cepat nikah, enggak mau ya sudah. Saya cari yang sudah. Ya, salah sendiri enggak mau. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang kelima, beliau juga menafikan apa tadi? Nau ya. Wala nau'a. Tidak ada nau ya. Apa ini nau? Yang dimaksud dengan penafian nau ya, nau adalah larangan meyakini ya, bahwa kemunculan bintang tertentu adalah sebab turunnya hujan. Ini juga keyakinan Jahiliyah dulu ya. Mereka meyakini bahwa kalau ada bintang tertentu ini yang menjadi sebab turunnya hujan. Oh, ini kalau bintang ini berarti ya, ini berarti udan ini begitu ya. Mereka meyakini bahwasanya bintang itu yang menurunkan hujan. Nah, ini yang dinafikan oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita meyakini apa? Hujan turun karena ada bintang, bukan. Tapi yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada pun bintang tadi apa? Mungkin setelah hujan atau apa nih tandanya ada bintang ini, ya mungkin saja. Tapi sekali lagi apa? Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita seperti ini ya dinafikan Nabi. Ya, hujan turun bukan karena ada bintang tadi, bukan. Ya. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu wul. Apa itu wul? Wul adalah setan yang diyakini oleh bangsa Arab di masa jahiliyah. Yang kalau ada setan ini, Pak, setan ini menyebabkan orang bisa tersesat. Nah, ini keyakinan jahiliyah dulu, Pak. Ini namanya wul. Ya, kalau di kita mungkin macam-macam ya, lebih kompleks di Jawa ini ya. Ada pocong, ada apa, lebih banyak setannya kayaknya ya, macam-macam ya. Ya, kalau di Arab ini dulu wul namanya. Ya. Ini mereka meyakini kalau ada wul ini apa? Ini bisa menjadikan orang jadi tersesat. Ya. Maka ini juga dinafikan Nabi SAW bahwasanya apa? Bahwasanya jin tersebut juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gangguan yang ia lancarkan itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau seperti ini mestinya kita juga apa? Tawakalnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa setan jin itu ya. Itu bisa mencelakai kita kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Kemudian terus tipsnya apa? Ya, tipsnya apa kalau kita diganggu setan, jin dan semacamnya? Maka Nabi SAW beliau pernah bersabda, ya, wa idza tadawwalat lakumul ghilan fanadu bil adzan. Jika kalian merasa disesatkan oleh hul, ya, tadi ya setan tadi ya, yang orang meyakini kalau dia ini bisa tersesat gitu ya. Kalau kalian merasa disesatkan oleh hul dalam perjalanan, maka kumandangkanlah azan. Ya, kumandangkanlah azan. Ini ada riwayat Imam Ahmad. Kemudian dalam riwayat yang lain, beliau juga bersabda, "Idza taghawwalat lakumul ghilan fabadiru bil adzan." Apabila hul tadi ya, hantu tadi, semacam hantu tadi, ini menakut-nakuti kalian, ya, maka serukanlah azan, kumandangkanlah azan. Ya, artinya apa? Tolaklah kejahatannya itu dengan berzikir dan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bukhari Muslim. Ya, ini di antara tips Allah, kalau kita diganggu setan jin ya, maka azan, maka setannya akan lari. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza nudiya lis-sholati adbara syaitan wa lahu durut hatta la yasma'al ma'at ta'dzin." Setiap kali azan dikumandangkan, maka setan itu pasti akan segera lari kabur. Ya, sambil terkentut-kentut, ya. Sambil terkentut-kentut, karena dia tidak ingin mendengar azan tersebut. Hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau setiap terdengar azan, setan itu lari terkentut-kentut, Pak. Ya, takut dengan suara azan. Ya. Loh, mana Pak Ustaz? Kok saya nggak lihat setannya? Ya, ini memang apa? Makhluk gaib. Ya. Kita percaya atau tidak seperti ini? Wajib percaya, Pak. Yang bersabda siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih. Ya. Jadi kalau diganggu sesuatu, jin setan ini ya,
Di alternatifnya apa? Azan, Pak. Nanti akan lari dia. Kalau dia jadi nggak lari, dibantu waktu mawon, Pak. Berarti menungso nih mungkin. Menungso apa? Meden-medeni dia tuh waktu mawon. Mana nyuruh aduh ya berarti salah dewe sampai meden-medeni aku Mas tak bantu waktu. Jadi kalau di jadi kok nggak lari, ini jangan-jangan apa? Manusia, Pak. Meden-medeni. Kan ada juga kan ya, ngepreng-ngepreng itu ya. Pokoknya kalau ada setan itu tidak usah takut ya, jin apa itu ya. Pokoknya baca bismillah, baca al-kursi dan semacamnya atau azan tadi. Ya sudah, dia waktu mawon. Ya kalau dia hilang lari berarti jin ya. Kalau nyuruh aduh berarti apa? Manusia. Salahnya sendiri. Ya demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.